Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak hebat. Bu Ratna harap kalian tetap bersemangat walaupun masih belajar di rumah. Bu Ratna akan berusaha untuk memberikan kalian pengulangan materi dan materi dengan sebaik-baiknya. Oke, yang penting kalian tetap semangat. Nah, setelah kemarin kita mengulang tentang mengubah pecahan, kemudian penjumlahan dan pengurangan, hari ini kita akan mengulang tentang perkalian dan pembagian pecahan. Ingat ya, Bu Ratna hanya mengulang. Tugas kalian silahkan buka kembali materi di kelas 5. Oke, nah sekarang kita ke perkalian pecahan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, kalau Bu Ratna punya pecahan 3, 1/2, berarti pecahan apa ya ini? Ya, betul, pecahan campuran dikali 2,75. Pecahan apa ini? Oke, betul, pecahan desimal. Apa yang pertama kali kita lakukan? Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mengubah semua atau kedua pecahan ini menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya cara mengubahnya? 3 1/2 berarti 2 kali 3. Oke. Ditambah hasilnya nanti ditambahkan dengan 1. Berarti kita punya 7 per berapa? Pernya sama, per 2. Oke, sekarang untuk yang 2,75. Nah, karena ini desimal, maka kan sangat mudah. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Berarti dia pasti per 100. Lalu, berapa pembilangnya? Pembilangnya adalah 275. Nah, kita tulis semuanya. Oke. Langkah selanjutnya, jika ini sudah menjadi pecahan biasa semua, maka untuk perkalian pecahan kita harus sederhanakan sampai paling sederhana. Artinya, pecahan yang terakhir atau hasil perkaliannya adalah pecahan yang paling sederhana. Oke. Menyederhanakannya pun bebas. Boleh menyilang jika bisa. Boleh atas bawah. Nah, asalkan yang disederhanakan adalah pembilang dan penyebut. Tidak boleh kalian menyederhanakan 7 dengan 275, nggak boleh. 2 dengan 100 tidak boleh. Itu ya. Jadi, yang disederhanakan adalah pembilang dan penyebut. Oke, sekarang kita lihat. Di sini ada 7, ada 2, ada 275, ada 100. Kalau kita mau menyederhanakan 7 dengan 2, jelas tidak bisa. 7 dengan 100 tidak bisa. 275 dengan 2. Nah, ini ganjil, 275 ganjil, yang 2 genap, berarti juga tidak bisa. Yang bisa kita sederhanakan hanya ini. 275 dengan 100. Dilihat dari bilangannya, berarti dia sama-sama bisa dibagi 25. Ya, kita sudah bisa kelihatan. Boleh Bu dibagi 5 dulu? Boleh. Ya, tapi kalau sudah mahir, makanya perkalian tolong dilancarkan. Kalian akan langsung dengan mudah, oh ini bisa dibagi 25. 275 dibagi 25, 100 dibagi 25. Kita mulai dari 100 ya. 100 dibagi 25, berapa dia? Dapat 4. Oke, 275 dibagi 25. Berapa dapatnya? 11 ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita punya pecahan 7/2 dikali 11/4. Bolehkah mencoret 2 dengan 4? Oh, tidak boleh. Kita tidak boleh melakukan itu karena dia sama-sama penyebut. Berarti pecahan ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, 7 kali 11, 77. 2 kali 4, 8. Nah, seperti ini.
Kalau nanti soalnya isian, kalian menjawab seperti ini saja betul. Tapi nanti kalau soalnya pilihan ganda, pasti dimintanya bisa jadi dia pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran kita rubah coba. 77 dibagi 8. Yang mendekati adalah 8 kali 9. Nah, bawahnya pasti 8. Terus 9 kali 8 berapa? 72 kan? Berarti masih sisa 5. Nah, ini kalau diminta menjadi pecahan campuran. Oke, kalau diminta jadi desimal gimana? Ya sudah, kita porogapit 77 dibagi 8. Nanti ketemunya adalah 9,625. Nah, ini ya. Jadi ada bermacam jawaban. 1, jawaban kedua, jawaban ketiga. Makanya kalian harus mahir mengubah pecahan. Oke, itu untuk yang perkalian. Sekarang bagaimana dengan pembagian? Nah, soal nomor 2. Misal Bu Ratna punya pecahan 4, 2/5 dibagi 2,2. Masih sama ya bentuknya, campuran dengan desimal. Oke, sama, langkahnya sama dengan ketika mengalihkan pecahan. Langkah pertamanya adalah mengubah menjadi pecahan biasa. Yuk kita rubah dulu. 4 kali 5 berapa? Oke, betul, 20. Lalu ditambahkan dengan 2. Berarti ketemunya adalah 22/5. Ya, 5 sama penyebutnya. Kemudian dibagi, nah desimal, satu angka di belakang koma, berarti pasti per 10. Pembilangnya, ya kita tulis semua, 2 sama 2. Jadi 22. Nah, langkah selanjutnya untuk pembagian, masih ingatkah kalian bahwa pembagian itu adalah bentuk perkalian juga, tetapi pecahan di belakang tanda bagi kita tukar posisi pembilang dan penyebut. Berarti sekarang kita punya 2/5. Ubah tanda bagi menjadi kali. Nah, yang ini, yang 22/10, yang di belakang tanda bagi, kita balik posisinya. 10/2. Nah, ini ya. Langkah pertama sama, ubah jadi pecahan biasa. Kemudian tanda bagi dirubah menjadi kali dengan pecahan yang belakang tanda bagi dibalik. Berarti sekarang kita punya perkalian pecahan 22/5 dikali 10/22. Nah, langkah selanjutnya sama, kita sederhanakan menjadi pecahan paling sederhana. Yuk, mana yang mau kita sederhanakan? Sudah terlihat ya ini? Nah, di sini punya 22, di sini juga punya 22. Boleh ya ini, walaupun miring, tapi yang ini yang satu pembilang, yang satu penyebut. Berapa hasilnya? 1, 1. Oke, sekarang kita punya 1/5 dikali 10/1. Nah, kalau sudah 1 ya sudah ya, ini tidak usah diapa-apain. Sekarang kita masih punya 10 sama 5. Ini juga bisa ternyata disederhanakan. Nah, sama-sama dibagi 5. Yang ini bagi 5 dapat 1. 10 bagi 5 dapat 2. Berarti sekarang kita punya 1/1 dikali 2/1. Nah, sudah, tidak bisa diapa-apakan lagi. Tinggal kita kalikan. 1 kali 2 per 1 kali 1. Ketemunya adalah 2/1 atau sama dengan 2. Itu ya, mudah. Oke, kuncinya ubah menjadi pecahan biasa, tanda bagi dirubah jadi kali, pecahan di belakang tanda bagi dibalik. Baru kita selesaikan seperti perkalian pecahan. Oke, sekarang yang ketiga, jika soalnya adalah pecahan perkalian dan pembagian. Oke,
Berana punya 15%, tadi belum ada ya, dikali 3,5 dibagi 1/4. Nah, ada perkalian, ada pembagian. Ingat, untuk pecahan, tanda bagi harus dirubah menjadi kali. Baru boleh disederhanakan. Oke, kita mulai dengan mengubah menjadi pecahan biasa. 15% artinya ya 15/100, mudah. Oke, sekarang 3,5. Satu angka di belakang koma berarti 10 ya. Nah, pembilangnya 35. Dibagi 1/4 sudah pecahan biasa, jadi tidak perlu kita rubah. Nah, di sini masih ada tanda bagi. Berarti kita rubah dulu. Yang ini tetap. 35/10-nya tetap. Lalu baginya kita rubah jadi kali. Nah, 1/4 kita balik posisinya menjadi 4/1. Baru kita boleh menyederhanakan. Mana dulu yang mau kalian sederhanakan? Bebas. Kalian boleh menyederhanakan dengan cara yang berbeda dari yang akan Bu Ratna lakukan di sini. Kalau di sini, sekarang Bu Ratna mau menyederhanakan yang gampang dulu. Nah, ini. Kita bagi 5, dapat 3. Ini dapat 2. Bu Ratna punya 3/100 dikali 35/2 dikali 4/1. Nah, ini juga bisa, mudah sekali. Dapat 1, dapat 2. Berarti kita punya 3/100. Bu Ratna sengaja pelan-pelan ya, biar tahu yang dicoret yang mana. Nah, masih bisa lagi? Oh, jelas masih bisa. Ini. Kita bagi 5, dapat 20. Yang ini dapat 7. Berarti sekarang kita punya 3/20 dikali 7/1 dikali 2/1. Masih bisa? Masih, yang ini ya. Ini bagi 2 dapat 1, ini dapat 10. Berarti sekarang kita punya 3/10 kali 7/1 kali 1/1. Nah, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kita tinggal kalikan. 3 kali 7 kali 1 untuk yang pembilang. Yang bawah 10 kali 1 kali 1. Mudah bukan? Ketemunya adalah 21/10. Atau boleh menuliskan dengan 2,1. Atau boleh dengan 1/10. Nah, ini jawabannya ada 3. Oke, sangat mudah. Diingat kembali, kalian boleh mengerjakan kembali soal-soal kelas 5 di buku Amazing Math. Oke, sekian untuk perkalian dan pembagian pecahan. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.